Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1479. Luan memutuskan untuk membidik Myriad Lightning Trust terlebih dahulu. Alasannya sangat sederhana, sebenarnya. Anak yang menggunakan serangan itu sangat dekat dengannya. Berkat mata Luan, dan terutama banyak pelajaran Roan, Luan mampu mengidentifikasi titik puncak dari Myriad Lightning Trust. Namun, anak lainnya mampu bereaksi cukup cepat, memblokir serangan Luan yang lebih cepat. Nah, untuk lebih spesifiknya, itu adalah kesalahan Luan. Dia gagal menilai waktu yang tepat karena ini adalah pertama kalinya melihat serangan ini. Pada akhirnya, dia bisa menghentikan Myriad Lightning Trust tapi tidak bisa membuat celah. Pada saat yang sama, Tempest Blades tiba di Luan. Takut, Luan hanya bisa mengayunkan pedangnya secepat yang dia bisa, menghalangi beberapa bilahnya. Kibas, desir. Segera, tubuh Luan dipenuhi banyak luka dalam. Namun, seperti Luan, anak-anak lain juga tidak mencoba membunuhnya. Luan kemudian jatuh ke tanah sementara rasa sakit menguasai pikirannya. Roan menghela nafas ketika dia melihat itu. Yah, kurasa sudah bagus kalau dia punya keberanian untuk melakukan serangan balik. Kentucky setuju dengan Roan. Itu benar. Sangat disayangkan dia sangat buruk dalam memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Ini adalah sesuatu yang harus dia latih untuk membiasakan diri. Roan mengangguk sebelum dia mengirim pesan Divine Sense kepada Luan. Bangun. Apakah Anda pikir mereka akan menunggu Anda pulih? Jika Anda tidak ingin lebih menderita, bangun dan lakukan serangan balik. Luan terkejut dan hanya bisa mencoba menahan rasa sakitnya. Untungnya, Roan sudah melakukan beberapa hukuman yang menyakitkan padanya, jadi Luan tidak sepenuhnya asing dengan itu. Luan kemudian melemparkan dirinya ke dua anak realem formasi inti, yang jelas-jelas membalas. Pada akhirnya, Luan tidak dapat menggunakan kemampuan matanya seperti yang diinginkan Roan sebelum dia jatuh ke tanah lagi. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Dia sudah cukup lelah bahkan sebelum pertempuran itu dimulai, jadi itu tidak membantu. Namun, dua anak realem formasi inti tidak jauh lebih baik. Luan berhasil memberikan beberapa pukulan. Lagi pula, bukan berarti kemampuan matanya sama sekali tidak berguna. Hanya saja mereka memiliki keunggulan dalam kultivasi dan angka. Roan tidak terlalu puas. Paling tidak, Luan bertarung sampai dia tidak punya energi lagi. Tiba-tiba, teriakan Demon Bird bergema di sekitarnya saat Kentucky turun dari langit. Karena pertempuran sudah berakhir, tidak perlu hanya menonton lagi. Anak-anak ketakutan, melihat Demon Bird yang sangat besar menuju ke arah mereka. Meskipun mereka masih sangat muda, mereka tahu bahwa burung iblis ini, dan terutama pria di punggungnya, ada hubungannya dengan Luan. Tentu saja, seperti yang diprediksi Roan, wali anak-anak itu juga melangkah keluar untuk melindungi mereka sendiri. Hanya saja Roan sepertinya tidak peduli. Aku di sini bukan untuk melakukan apapun terhadap anak-anakmu. Aku di sini hanya untuk mengambil milikku sendiri. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah dengan itu karena kamu akan melakukan hal yang sama jika anakku memenangkan pertempuran ini, kan? Tiga pria dan wanita, semuanya di alam transisi, memandang Roan dengan ekspresi dingin. Namun, memang benar bahwa itu hanyalah pertengkaran beberapa anak, jadi akan terlihat buruk jika mereka meningkatkannya lebih jauh. Belum lagi yang memulai perkelahian adalah anak-anak mereka. Tentu saja, lagi pula, kau pria kecil tidak buruk. Dia mampu melawan dua lawan dari alam formasi inti untuk waktu yang singkat saat dia masih berada di alam pendirian yayasan. Aku yakin dia akan menjadi ahli yang kuat dalam masa depan. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Terima kasih. Setelah itu, dia dengan cepat menarik Luan dan melompat ke punggung Kentucky sebelum Kentucky lepas landas. Lagi pula dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Beberapa saat kemudian, Kentucky menghilang di kejauhan. Di pulau itu, orang-orang yang keluar melihat dua anak realem formasi inti dengan ekspresi gelap. Omong kosong macam apa itu? Kalian berdua memiliki keunggulan dalam kultivasi dan jumlah. Tetapi bahkan dengan itu, kamu berakhir dengan penuh luka terhadap anak yang lebih muda dan dengan kultivasi yang lebih rendah darimu. Tunggu saja sampai kita kembali. Saya akan menempatkan Anda ke dalam rezim pelatihan yang jauh lebih ketat.
Kedua anak itu hanya bisa menangis setelah itu. Secara alami, anak-anak lebih suka bermain daripada berlatih, jadi latihan ekstra sama sekali tidak menyenangkan bagi mereka. Kembali ke punggung Kentucky, Rowan menggunakan elemen cahaya sabitnya untuk menyembuhkan Luan sepenuhnya. Tentu saja, Luan masih kelelahan setelah seharian bertarung melawan binatang iblis dan pertarungan itu di akhir. Dia harus meluangkan waktu untuk memulihkan energi surgawinya. Maaf. Rowan mengangguk sebagai tanggapan, memberitahu Luan, tidak terlalu buruk untuk pertama kalinya melawan pembudidaya lain. Anda jelas membuat banyak kesalahan, tetapi itu bisa diperbaiki. Meskipun Rowan mengatakan itu, Luan masih terlihat tertekan. Rowan tahu mengapa. Sepertinya kamu mendapatkan 20 inti iblis meskipun aku harus turun agar kamu tidak dirampok. Karena aku memberikan janjiku, aku akan menyimpannya. Katakan padaku, makanan penutup apa yang kamu inginkan saat makan malam. Ekspresi sedih Luan segera menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Puding. Rowan mengangguk setelah itu. Namun, aku akan mengharapkan lebih banyak darimu selama ujian besok. Yah. Semua orang di tempat itu akan berada di alam pendirian yayasan. Menilai dari seberapa mudah kamu mengalahkan anak lain di levelmu, kamu harus lakukan dengan baik. Luan jelas tidak menegur saat dia menjawab, saya akan melakukan yang terbaik, ayah. Rowan menyipitkan matanya sekali lagi. Sudah kubilang, aku bukan ayahmu. Aku tuanmu, itu saja. Maaf, tuan. Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Aneh, Rowan. Sejauh yang saya tahu, Anda tidak akan pernah peduli bagaimana seseorang memanggil Anda selama mereka tidak sengaja mencoba mengganggu Anda. Mengapa Anda peduli jika Luan menelepon Anda? Ayah? Ayah? Atau apa? Bukankah itu berarti dia mengagumimu? Rowan merenungkannya sebentar dan harus mengakui bahwa kata-kata Kentucky masuk akal untuk sekali ini. Itu benar. Rowan kemudian kembali menatap Luan dan berkata, panggil saja aku sesukamu. Kalau begitu, dia seharusnya tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu, jadi dia memutuskan dia tidak akan. Sedikit yang dia tahu betapa bahagianya perasaan Luan karena keputusan itu. Bab 1480. Kembali di kota Utari, semua orang berkumpul di penginapan setelah berurusan dengan masalah mereka sendiri. Tidak banyak yang bisa dikatakan selain bahwa Ryan akan membawa Falangia dan Rafatia bersama ketika mereka pergi. Rowan kurang lebih mengharapkan itu, jadi dia memutuskan untuk tidak mengeluh. Keesokan harinya, Rowan, Falangia, Rafatia, dan Luan pergi ke sisi lain pulau, di mana ujian Guild Mercenari akan dilakukan. Adapun Ryan, dia menerima pesan dari Tufaru, ketua Guild Formasi. Yah, sepertinya dia bisa memberitahuku sesuatu tentang pria dari kerajaan suci bawah laut, atau begitulah yang kuharap. Ryan tidak bisa memikirkan alasan lain untuk panggilan Tufaru. Tentu saja, Rowan juga tahu tentang itu. Karena kamu selalu berbicara, cobalah untuk mendapatkan akses ke formasi teleportasi. Keterampilan penyembuhan Anda dan pil saya mungkin berguna dalam kasus ini. Tentu, Ryan setuju dengannya. Saat Ryan pergi menemui Tufaru, kelompok Rowan tiba di tempat pengujian Guild Mercenari. Nah, Falangia dan Rowan bukan satu-satunya yang membawa anak-anak. Hampir semua anak yayasan pendirian yang hadir memiliki orang tua, wali, anggota keluarga, atau sesuatu seperti itu bersama mereka. Itu karena mayoritas peserta berusia di bawah 8 tahun. Guild Master Mercenari Guild ada di sana sekali lagi. Dia tampak bersemangat untuk dapat melihat sekelompok kandidat lain menjalani tes. Selamat datang semuanya. Saya adalah Guild Master Guild Mercenari Kota Utari, Latros. Saya akan mengawasi ujian kalian dengan beberapa tetua kami di sini. Nah, kalian semua pasti penasaran untuk mengetahui isi ujian kami untuk anak-anak kali ini. Kali ini, semua anak harus memasuki hutan binatang iblis di belakangku dan bersembunyi. Semua orang terkejut setelah mendengar itu. Bersembunyi. Tes Guild Mercenari biasanya terkait dengan kekuatan, jadi kenapa begitu tesnya? Tentu, Latros memperhatikan ekspresi bingung di wajah semua orang, segera berkata, ayolah, seharusnya tidak terlalu konyol. Kekuatan memang sangat penting bagi seorang tentara bayaran. Namun, bersembunyi dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang hampir sama pentingnya. Kami adalah tentara bayaran, jadi segala cara untuk menyelesaikan misi kami tidak apa-apa jika itu tidak mempengaruhi integritas Guild Mercenari.
Latros kemudian mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, ratusan tentara bayaran keluar dari hutan dan berkumpul di sampingnya dengan para tetua. Mereka semua adalah tentara bayaran di inti dan Soul Fusion Realm. Tentu saja, mereka semua memiliki keahlian mereka sendiri dan hal-hal seperti itu. Selama tes ini, merekalah yang akan mencari anak-anak. Namun, Divine Sense dilarang. Mereka harus menemukan kalian semua menggunakan cara lain. Luan mau tidak mau berkomentar kepada Roan, aku tidak tahu apakah aku bisa bersembunyi dengan baik, ayah. Roan mengangguk, berkata, aku juga tidak menyangka itu akan menjadi tes petak umpet. Aku belum mengajarkan kemampuan menyembunyikan apapun. Namun, dia masih punya waktu, jadi dia menggunakan pesan Divine Sense. Karena Ravatia akan mengambil bagian dalam tes, dia memasukkannya ke dalam campuran. Dengar baik-baik, inilah yang akan kalian berdua lakukan. Saat Roan mengajari Ravatia dan Luan, Latros terus menjelaskan, kami akan menunggu 1 jam di luar. Selama waktu ini, tidak ada orang lain selain kandidat yang akan memasuki hutan binatang iblis. Tentu saja, hutan binatang iblis ini memiliki panggung yang cukup banyak. 2 dan beberapa binatang iblis tahap 3, jadi kamu harus menghindarinya juga. Seseorang tidak bisa tidak bertanya, apakah akan ada tes lain setelah ini? Tampaknya terlalu sederhana. Latros mengangkat bahunya ketika dia menjawab, kami memiliki total 14.367 anak di sini. Yah, ada beberapa remaja yang masih berada di alam pendirian yayasan, tapi siapa yang peduli? Bagaimanapun, ini jumlah yang cukup kecil mengingat lebih dari 100 juta penduduk di kota utari kita. Setelah itu, dia tersenyum. Dengan itu, saya memutuskan bahwa saya hanya akan membiarkan 100 anak lulus ujian bulan ini. Nah, apakah menurut Anda akan mudah bagi anak Anda untuk berhasil? Tunggu, mereka semua anak-anak. Bukankah hasil mereka cukup banyak dikaitkan dengan keberuntungan? Seseorang bertanya. Roan merasa ingin mendengus setelah mendengar itu. Tentu, beberapa akan cukup beruntung untuk mungkin berhasil menjadi 100 anak terakhir yang tersisa. Namun, dia benar-benar yakin bahwa setidaknya 80% atau lebih dari 100 yang lulus akan memiliki keterampilan penyembunyian sendiri yang diajarkan oleh latar belakang mereka. Orang itu mungkin berpikir dia tidak mengajari anaknya hal seperti itu, jadi dia ingin itu berubah. Namun, tidak mungkin Latros mengubah tes hanya karena itu. Benar saja, Rowan benar. Apakah kamu benar-benar berpikir keberuntungan akan menjadi faktor utama? Sangat naif, lagi pula, saya tidak akan mengubah tes. Latros kemudian melanjutkan menjelaskan aturannya, tempat pengujiannya adalah seluruh hutan binatang iblis di belakangku. Para tetua juga akan mengawasi perbatasannya. Jadi, jika ada anak yang mencoba meninggalkan hutan, mereka akan langsung didiskualifikasi. Seperti biasa, membunuh antar kandidat dilarang. Hanya saja binatang iblis di hutan tidak akan peduli dengan aturan ini, jadi berhati-hatilah terhadap mereka. Juga, sebuah nasihat. Aku tidak akan membuang waktuku untuk bertarung sejak itu, berarti lebih sedikit waktu untuk menemukan tempat persembunyian. Yah, saya kira itu meringkas semua yang penting, pungkasnya. Dengan itu, Latros memberi sinyal. Semua kandidat, kamu dapat memasuki hutan binatang iblis sekarang. Ingat, dalam 1 jam, semua tentara bayaran kami di Core dan Soul Fusion Realm akan masuk dan mencarimu. Saat kamu ditemukan, kamu didiskualifikasi. Kami akan membuat pengumuman keras yang akan mencapai seluruh pelosok hutan setelah hanya ada 100 anak yang tersisa. Itu saja. Segera, semua anak dan beberapa remaja yang masih berada di alam pendirian yayasan bergegas ke hutan. Rowan, jelas, memandang Luan dan Ravatia dan memberitahu mereka, ingat apa yang saya katakan. Jika Anda melakukannya dengan benar, tidak ada yang akan menemukan Anda tanpa Divine Sense. Yah, bahkan dengan Divine Sense, mungkin sulit. Pergi sekarang. Bab 1481, Sembunyikan dan Cari. 1 jam berlalu dengan cepat, mendorong Latros untuk memberikan pesanan berikutnya. Waktunya habis. Kalian semua, kejar anak-anak. Begitu dia memberi perintah, seseorang yang tampaknya menjadi kapten di sana mulai mengeluarkan perintah. Banyak kelompok yang berbeda dibuat karena mereka dipisahkan menjadi zona yang berbeda. Sayangnya untuk anak-anak, sepertinya orang-orang ini telah melakukan tes semacam ini lebih dari sekali.
Dalam beberapa detik pertama, seorang anak dengan cepat ditemukan. Calon nomor 10.456 didiskualifikasi. Pada saat yang sama, kapten yang memimpin tim pencari mendengus, berkata, Selalu ada beberapa idiot yang berpikir tempat terbaik untuk bersembunyi adalah tepat di depan titik awal. Dia benar. Setelah 1 menit berlalu, lebih dari 30 anak telah ditemukan dan didiskualifikasi dari tes. Mereka kemudian dikirim kembali ke titik awal, di mana wali mereka membawa mereka kembali. Kulit pohon, lubang, puncak pohon, semak-semak, tempat dimanapun seseorang bisa bersembunyi, mereka akan mencarinya. Kelompok pencari tahu persis apa dan kemana harus mencari. Ada alasan mengapa Latros tidak memberikan batas waktu untuk ujian. Itu karena dia yakin kelompok pencari akan menemukan cukup banyak anak untuk meninggalkan hanya 100. Calon nomor 5278 didiskualifikasi. Calon nomor 7103 didiskualifikasi. Calon nomor 12896 didiskualifikasi. Calon nomor 1203 didiskualifikasi. Calon nomor 100 didiskualifikasi. Calon nomor 782 didiskualifikasi. Semakin banyak suara keluar saat para tetua mencatat anak-anak yang ditemukan. Setelah hanya 20 menit dalam pencarian, lebih dari setengah dari anak-anak telah ditangkap dan dikirim kembali ke titik awal. Kecepatan di mana anak-anak ditemukan kemudian mulai turun setelah itu. Itu masuk akal karena lebih dari setengahnya sudah pergi. Semakin sedikit anak-anak, semakin sulit untuk menemukan lebih banyak. Namun demikian, ritme itu konsisten di antara kelompok-kelompok pencari. 1 jam kemudian, 12.569 dari 14.367 anak telah didiskualifikasi. Kapten grup pencari tampak cukup puas dengan hasilnya begitu dia mengetahuinya. Hehe, sepertinya kita akan mengalahkan rekor kita. Dia kemudian mengisi tenggorokannya dengan energi surgawi sebelum berteriak, kepada semua anggota yang mencari, tampaknya kita dapat mencapai 100 kandidat terakhir dalam waktu kurang dari 2 jam. Ikuti langkahnya, dan saya akan memberi Anda bonus saat pencarian ini selesai, lebih. Wow. Segera, semua pembudidaya Core dan Soul Fusion Realm menjadi bersemangat. Lagi pula, mereka tidak melakukan ini secara gratis. Itu karena Guild Mercenary membayar dengan baik bahwa mereka ada di sini dan terus berpartisipasi. Karena akan ada bonus, mereka jelas menjadi jauh lebih termotivasi. Calon nomor 4589 didiskualifikasi. Calon nomor 9251 didiskualifikasi. Calon nomor 13892 didiskualifikasi. Calon nomor 7 didiskualifikasi. Pada titik awal, semua wali yang masih menyembunyikan anak-anak mereka merasa gugup. Sedikit demi sedikit, pengepungan itu menutup. Secara alami, tidak akan lama untuk hanya 100 anak yang tersisa. Yah, ada beberapa pengecualian, dengan Roan menjadi salah satunya. Roan memiliki beberapa batu surgawi peringkat 1 di tangannya, yang ia gunakan untuk mengolahnya dengan santai. Melihat itu, Falangia mau tidak mau bertanya, apakah kamu tidak gugup sama sekali? Bagaimana jika mereka yang berikutnya ditemukan? Roan meliriknya sejenak dan menggelengkan kepalanya, memberitahunya, jadi bagaimana? Jika mereka tertangkap, maka itu salah mereka. Aku membantu mereka sebanyak yang aku bisa, jadi mereka harus siap menerima hukuman jika mereka gagal. Yah, tak satu pun dari nomor mereka muncul sampai sekarang, jadi teruslah menunggu. Falangia tidak mendengar apa yang dikatakan Roan kepada Luan dan Rafatia dengan Divine Sense-nya sebelum tes dimulai. Itu sebabnya dia khawatir. Mereka sudah sejauh ini. Sebenarnya tidak perlu hukuman, kan? Ada kurang dari 1000 anak yang tersisa. Roan bahkan tidak repot-repot menjawab saat dia menutup matanya untuk berkultivasi sekali lagi. 1 jam 53 menit setelah dimulainya tes, waktu yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Calon nomor 3602 didiskualifikasi. Segera setelah pembudidaya yang menemukan anak itu mengucapkan kata-kata itu, Latros menyebarkan Divine Sense-nya ke seluruh area sebelum berkata, selamat kepada 100 anak yang masih bersembunyi, serta kepada wali anak-anak. Dari 14.367 anak yang memulai tes, 14.267 kini telah ditemukan. Tentu saja, para wali dari anak-anak itu senang mendengarnya. Falangia sendiri juga tidak bisa menahan kegembiraannya.
Namun, Latros tidak selesai di situ. Semua 100 anak yang belum ditemukan sekarang telah lulus ujian dan dapat bergabung dengan Guild Mercenari. Namun, ujiannya belum berakhir, jadi jangan keluar dari tempat persembunyianmu dulu. Mulai sekarang, akan ada hadiah di Divine Stone. Anak berikutnya yang ditemukan akan mendapatkan satu batu surgawi peringkat 2. Anak berikut akan mendapatkan 2. Kemudian berikutnya akan mendapatkan 3 dan seterusnya. Secara alami, anak terakhir yang ditemukan akan mendapatkan 100 batu surgawi peringkat 2. Baik itu wali atau anak-anak, mereka semua menjadi bersemangat. Benua Pol memiliki lebih banyak batu surgawi daripada benua lain. Namun, batu surgawi peringkat 2 masih sangat langka. Tidak ada anak tunggal atau orang tua yang tidak ingin anak mereka menjadi yang terakhir ditemukan. Latros kemudian menatap kapten tim pencari, mengatakan kepadanya, Kubli, kamu bisa melanjutkan. Beritahu pihak pencari bahwa selain bonus yang mereka dapatkan dari meninggalkan hanya 100 anak dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka akan mendapatkan bonus lagi, untuk setiap anak yang ditemukan. Namun, ingatlah bahwa Divine Sense dilarang. Aku akan tahu jika ada di antara mereka yang menggunakannya, meskipun untuk sesaat. Kubli tersenyum sebagai tanggapan. Ya, Ketua Persekutuan. Benar saja, Kubli menyebarkan berita itu melalui grup pencari. Jika mereka termotivasi sebelumnya, mereka sekarang bisa disebut anjing pencari. 10 menit dalam pencarian 100 anak terakhir, 15 ditangkap. Pada 20 menit, 41 hilang. Yah, tidak satu pun dari anak-anak ini yang benar-benar sedih. Bagaimanapun, mereka setidaknya lulus ujian. Setelah 1 jam pencarian, 93 anak ditemukan, hanya tersisa 7 anak. Rowan tersenyum tipis saat melihat itu. Itu karena Rafatia dan Luan juga berada di antara 7 anak terakhir ini. Bab 1482, Kuda Nilnaga. Dengan Rafatia dan Luan yang masih belum ditemukan, Falangia menjadi semakin penasaran sekarang untuk mengetahui di mana Rowan menyembunyikan keduanya. Namun, dia menolak untuk mengatakan apa-apa dan hanya menyuruhnya menunggu. Di hutan binatang iblis, dekat dengan tengah, banyak tahap 2 dan beberapa binatang iblis tahap 3 dapat ditemukan. Sama seperti kebanyakan wilayah binatang iblis, semakin dekat ke pusatnya, semakin kuat dan semakin banyak binatang iblis itu. Tentu saja, hutan ini tidak terkecuali. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan pihak pencarian. Semua orang berada di alam inti dan penggabungan jiwa, jadi binatang iblis tahap 3 tidak menjadi perhatian anggota kelompok. Selain itu, ini memang akan menjadi tempat yang baik untuk bersembunyi karena binatang iblis itu sendiri. Tentu saja, karena banyaknya binatang iblis, tidak banyak anak yang memutuskan untuk tinggal di sini. Adapun orang-orang yang memiliki kekuatan untuk bersembunyi di sini, kelompok pencari sudah menemukannya. Nah, untuk lebih spesifiknya, grup pencari menemukan hampir semuanya. Masih ada 2 anak yang bersembunyi di salah satu dari berbagai wilayah binatang iblis. Kedua anak ini tidak lain adalah Rafatia dan Luan. Tapi sekali lagi, kenapa beberapa anak yang memutuskan untuk bersembunyi di sini sudah ditemukan sementara Rafatia dan Luan masih aman? Anehnya, itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan mata Luan. Sebaliknya, itu ada hubungannya dengan tempat persembunyian mereka. Di dalam lubang pohon. Tidak. Bawah tanah. Tidak. Di tengah beberapa semak. Tidak. Di dalam sarang binatang iblis. Bahkan kurang. Rafatia dan Luan, pada kenyataannya, berada di dalam mulut binatang iblis. Untuk lebih spesifik, mereka berada di dalam mulut binatang iblis yang disebut kuda Nilnaga. Disebut demikian karena beberapa sisik di tubuhnya dan sifatnya yang agresif. Tentu saja, kuda Nil tidak ada hubungannya dengan naga asli. Tidak ada dalam garis keturunannya yang memiliki kemiripan. Itu hanya sebuah nama. Ini adalah salah satu binatang iblis yang paling agresif, dan itu akan menyerang setiap pembudidaya yang mendekat, termasuk yang lebih kuat. Tanpa ragu, itu jelas bukan tempat yang menurut seseorang akan coba disembunyikan oleh anak-anak. Namun yang mengejutkan, tempat itu menjalankan bisnisnya di kolam lumpur seolah-olah Luan dan Rafatia tidak pernah berada di mulutnya. Pertanyaannya adalah mengapa ia tidak mencoba menelan atau mengunyah kedua anak itu di mulutnya. Untuk menjawabnya, seseorang harus kembali ke masa lalu. Ketika kelompok si kembar tiba di Pulau Utari, mereka menyebarkan Divine Sense mereka untuk memeriksanya.
Pada saat itulah Latros menemukan mereka dan menyuruh kelompok mereka meninggalkan hutan karena ada tes yang terjadi di sana. Selama waktu itu, Rowan telah menemukan kuda Nil naga ini ketika dia menyebarkan Divine Sense-nya. Kembali ke masa ketika Latros menjelaskan tes itu, Rowan ingat kuda Nil naga. Dia tahu bahwa kelompok pencari tidak akan mempertimbangkan untuk melihat ke dalam mulut naga Hippo dengan pasti. Alasan lain mengapa dia memilih binatang iblis ini adalah karena itu adalah satu-satunya yang memiliki mulut yang cukup besar untuk menampung anak-anak di dalamnya. Pekerjaan Luan dan Rafatia sangat sederhana. Mereka harus memaksa salah satu kuda Nil itu untuk menelan pil itu. Selama mereka melakukan itu, kuda Nil akan mengalami kesurupan. Tentu saja, itu tidak mengubah fakta bahwa itu cukup berbahaya karena kuda Nil naga hidup berkelompok. Selain itu, hanya tahap 3 yang cukup besar untuk tugas itu. Namun, Rowan tidak keberatan. Dia hanya mempertimbangkan untuk memaksa seekor kuda Nil menelan pil sebagai ujian bagi Luan dan Rafatia. Benar saja, pada jam yang tersedia bagi mereka, Luan dan Rafatia berhasil memikat salah satu kuda Nil naga menjauh dari kelompoknya. Keduanya kemudian menunggu saat yang tepat naga kuda Nil membuka mulutnya untuk menyerang dan melemparkan pil Rowan ke dalam. Karena Luan tidak kelelahan seperti kemarin, dia benar-benar bisa melawan binatang iblis di tahap 3. Dengan bantuan Rafatia, semuanya menjadi lebih mudah. Beberapa detik setelah naga Hippo menelan pil itu, ia berhenti menyerang dan mulai melihat sekeliling. Seolah-olah tidak bisa melihat Luan dan Rafatia lagi. Setelah itu, ujian keberanian yang sebenarnya datang. Rowan menyuruh mereka memasuki mulut naga kuda Nil dan menunggu di sana. Bagaimana jika kuda Nil tidak terpengaruh oleh pil? Kedua anak itu jelas takut akan hal itu. Namun, setelah memikirkan apa yang akan dilakukan Rowan kepada mereka jika mereka gagal, mereka mencapai kesimpulan bahwa mulut kuda Nil naga tampak jauh lebih aman. Kuda Nil tidak bereaksi sama sekali saat mulutnya terbuka. Ia terus berjalan kembali ke kolam lumpurnya agar bisa bersantai. Kedua anak itu kemudian masuk ke mulutnya dan hanya meninggalkan lubang yang cukup besar sehingga mereka bisa bernapas. Sekarang di sini ada dua anak di dalam mulut binatang iblis, menunggu waktu berlalu. Menurut kata-kata Rowan, efek pil akan memakan waktu setidaknya 2 hari untuk menghilang, jadi anak-anak tidak perlu khawatir. Yah, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Waktu berlalu, dan 1 jam lagi berlalu. Dari 7 anak yang tersisa, 2 lainnya ditemukan. Secara alami, mereka sangat dipuji oleh wali mereka karena batu surgawi yang akan mereka terima sebagai hadiah. Tes berlanjut, dan 2 anak lagi ditemukan setelah 3 jam pencarian. Pada akhirnya, hanya 3 anak yang tersisa. Luan, Rafatia, dan anak lain bernama Brao. Latros tidak bisa menahan senyum setelah itu. Karena dia dan para tetua mengawasi ujian dengan Divine Sense mereka, mereka jelas tahu di mana ketiga anak terakhir ini berada. Tentu saja, mereka tidak akan memberitahu tim pencari tentang hal itu. Latros kemudian berkata, "Kubli, aku akan memberimu 1 jam tambahan. Jika kamu tidak dapat menemukan 3 anak terakhir, kami akan menyelesaikan tes di sini hari ini." Kubli hanya bisa menghela nafas setelah itu. Dia sudah terbiasa dengan ujian ini. Biasanya, dia akan menemukan semua anak sekarang. Namun, jelas bahwa ketiga anak terakhir itu terlalu tersembunyi. Ya, ketua persekutuan. Tentu saja. Bab 1483, di mana saya bisa bertemu dia. Sayangnya untuk Kubli, 1 jam itu hilang tanpa kelompok pencari yang pernah bisa menemukan Rafatia dan Luan. Namun, mereka bukan satu-satunya. Ada 1 anak lain yang juga tidak ditemukan, kandidat 1854. Namanya Brao, seorang anak pendiri yayasan tahap akhir pada usia 7 tahun. Waktunya habis, Kubli. Kamu bisa memberi tahu bagian pencarianmu untuk kembali. Suruh mereka membawa anak-anak kembali ke jalan. 2 di antaranya ada di tengah hutan, di wilayah naga kuda Nil. Ada 1 naga kuda Nil yang sendirian di kolam lumpur yang terpisah. Kedua anak itu ada di dalam mulutnya, kata Latros kepadanya. Di dalam mulut naga Hippo. Kubli terkejut mendengarnya. Mereka membunuhnya. Namun, Kublin segera mengerti bahwa seharusnya tidak demikian. Tidak, itu tidak masuk akal. Kami mendapatkan beberapa anak pemberani di masa lalu yang membunuh binatang iblis dan bersembunyi di dalam tubuh mereka. Jika ada binatang iblis yang mati,
kelompok pencari saya pasti sudah menemukannya. Latros mengangguk, berkata, memang, kuda Nil itu sangat hidup dan tidak memiliki luka apapun. Bagaimanapun, ia dipaksa untuk menelan pil aneh, sehingga menjadi sangat jinak. Tidak, untuk lebih spesifik, ia menjadi linglung. Dalam bagaimanapun, itu ada di sana. Bawa saja anak-anak itu kembali. Latros melanjutkan, adapun anak terakhir, dia di bawah tanah, di dalam lubang yang dia gali dan tutupi sendiri. Itu hanya membuat Kubli semakin bingung. Jika itu masalahnya, anak ini seharusnya menjadi salah satu yang pertama ditemukan timnya. Kenapa dia menghindarinya? Tentu saja, dia akan segera mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, Luan dan Rafatia muncul di pelukan tentara bayaran. Dari kelihatannya, mereka sama sekali tidak suka berada di dalam mulut naga Hippo. Mama, Rafatia dengan cepat berlari ke Falangia dan memeluknya. Falangia senang tentang itu pada awalnya. Namun, begitu dia mengendus, dia mendorong Rafatia menjauh. Astaga, Rafatia, kau bau. Ini salah kakak Rowan. Mulut kuda Nil naga itu bau sekali. Bu, aku mau mandi. Luan jelas tidak menyukai baunya, tetapi sebagai anak laki-laki, dia tidak terlalu memikirkannya. Ayah, aku melakukannya. Rowan mengangguk sebelum dia melambaikan tangannya. Segera setelah itu, bola air hangat muncul di udara, yang dia gunakan untuk melemparkan Luan ke dalamnya. Ya, Rowan memandikan bocah itu saat itu juga. Dia mungkin tidak peduli dengan baunya, tapi bukan berarti dia menyukainya. Nah, Luan juga puas menghilangkan baunya. Falangia dan Rafatia memandang Luan dan jelas memiliki ide yang sama. Ahem, kakak Rowan, bisakah kamu memberi Rafatia cucian cepat juga? Rowan mengangguk dan melemparkan Rafatia ke dalam bola air hangat lainnya. Dia tidak melepas pakaian anak-anak. Begitu kita kembali ke penginapan, kalian berdua harus mandi dengan benar. Sementara itu, anak terakhir membutuhkan beberapa menit lagi untuk tiba, karena dia telah pindah ke sisi lain dari hutan binatang iblis. Ketika Kubli melihat anak itu, dia langsung mengerti mengapa dia tidak menemukannya. Tidak heran, seorang anggota ras penghuni batu. Penghuni batu sangat mirip dengan Koselsrace. Seluruh ras mereka cenderung ke elemen bumi. Namun, mereka tidak akan mati jika kehabisan elemen tanah, tidak seperti Kosels. Juga, mereka memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Mereka bisa mengubah tubuh mereka agar sesuai dengan tanah di sekitar mereka. Bukannya tubuh mereka akan berubah menjadi tanah dan batu, tapi jelas terlihat seperti orang lain yang melihatnya. Bahkan Divine Sense sulit untuk mendeteksi mereka, apalagi ketika Divine Sense tidak diizinkan. Seperti yang disebutkan Latros, keberuntungan adalah bagian dari kekuatan seseorang. Brau kebetulan menjadi bagian dari balapan yang tepat untuk tes ini. Dengan anak terakhir yang dikembalikan kepada walinya, Latros akhirnya mengakhiri ujian. Selamat kepada anak-anak yang lulus ujian. Karena 3 terakhir tidak ditemukan pada akhirnya, mereka semua akan mendapatkan 100 batu surgawi peringkat 2. Segera setelah itu, Latros melemparkan beberapa cincin spasial ke beberapa arah, yang jatuh ke anak-anak yang lulus ujian. Pastikan untuk datang ke Mercenary Guild nanti agar lencanamu bisa dibuat. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan setelah itu. Latros dan para tetua hanya berterima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam tes, dan orang-orang segera bubar. Mayoritas, tentu saja, langsung menuju ke Mercenary Guild untuk membuat lencana mereka. Kelompok Rowan tidak terkecuali. Sementara itu, Ryan akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu dengan Tufaru yang cukup sibuk setelah kemunculan ahli sekret Undersea Kingdom. Oh, Ryan, maaf membuatmu menunggu lama padahal aku yang meneleponmu. Ryan tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Katakan, Senior Tufaru, apa menurutmu aku bisa berbicara dengan ahli dari kerajaan bawah laut itu? Tufaru mengangguk, sangat mengejutkan Ryan. Faktanya, kamu kebetulan memenuhi persyaratan yang dinyatakan olehnya. Persyaratan? Ryan bingung. Apa yang sedang Anda bicarakan? Tufaru kemudian menjelaskan, pakar kerajaan bawah laut suci adalah lumba-lumba giok murni yang ditugaskan untuk memverifikasi masalah di bawah laut gurun. Dia mengatakan dia membutuhkan master formasi di tingkat puncak emas untuk membantunya. Sebagai bagaimana seorang guru formasi dapat membantu, yang saya tidak tahu. Dia kemudian menambahkan,
Saya memiliki 4 master formasi di Pulau Utari pada level ini, dan Anda adalah salah satunya. Jika Anda memutuskan untuk tidak melakukannya, saya akan memanggil beberapa yang lain saja. Hanya saja kamu bilang kamu ingin mencoba berbicara dengan mereka, jadi aku memikirkanmu terlebih dahulu. Itu juga bisa dikatakan sebagai ucapan terima kasihku untuk rune baru yang kamu ajarkan padaku. Ryan jelas senang mendengarnya. Pasti. Di mana aku bisa bertemu dengannya? Bab 1484, Permintaan. Lumba-lumba giok asli sebenarnya adalah binatang iblis air bernama Gigi, yang sama yang berada di pintu keluar Under Desert Sea. Ryan diberitahu bahwa dia bisa menemukan lumba-lumba di rumah tuan kota, jadi kesanalah dia pergi. Berhenti. Nyatakan alasan Anda berkunjung, kata para penjaga di depan. Ryan melihat sekeliling dan bisa melihat lebih banyak penjaga, semuanya dalam seragam dan posisi yang serasi. Itu menunjukkan seberapa baik keamanan di sekitar tempat ini. Namaku Ryan. Guild Formasi mengirimku untuk menemui Senior Gigi. Ryan kemudian menunjukkan lencananya kepada penjaga. Baiklah, kami telah menunggumu. Para penjaga kemudian membuka jalan dan membiarkan Ryan lewat. Di dalam, salah satu pelayan membimbing Ryan ke kantor tuan kota, di mana lumba-lumba giok asli juga dapat ditemukan. Di luar ruangan, Ryan bisa mendengar suara penguasa kota dan lumba-lumba berbicara. Jadi Flash Beast sekarang merajalela di benua Treavin. Itu benar. Mulai sekarang, tidak akan mudah menemukan orang dari benua lain memasuki benua Pol melalui sisi ini. Yah, itu hal yang bagus, bukan? Tidak juga. Kami telah melakukan banyak perdagangan dengan orang-orang dari benua Treavin untuk sumber daya yang hanya dapat Anda temukan di gurun. Karena keluarnya Under Desert Sea diawasi sepanjang waktu, sebenarnya tidak ada risiko invasi, tanpa ada yang memperhatikan. Itu benar. Kota Utari kami biasanya menukar beberapa item dengan kota Ertos di sisi lain. Benua Pol kami sangat kekurangan bahan elemen api, jadi kami pasti akan merasa terjepit seiring waktu. Tiba-tiba, keduanya mendengar ketukan di pintu kantor. Tuan Kota, Senior Gigi, aku. Tuan Kota mengangguk sebagai jawaban. Bagus. Biarkan orang itu masuk. Tuan Kota jelas merupakan bagian dari salah satu ras humanoid. Adapun lumba-lumba, dia dalam bentuk manusia, jadi hanya beberapa ciri rasnya yang bisa dilihat. Namun demikian, tidak mungkin untuk salah mengira aura iblis. Halo, Senior. Nama saya Ryan. Senior Tufaru menyebutkan bahwa Senior Gigi membutuhkan master formasi tingkat puncak emas. Gigi segera mengangguk dengan ekspresi terkejut, berkata, itu benar. Apakah Anda benar-benar seorang master formasi? Anda cukup muda untuk berada di level puncak emas. Tidak? Tunggu, kultivasi Anda juga sangat tinggi. Lumba-lumba itu kemudian menatap tuan kota setelah itu. Abryu, apakah dia bagian dari salah satu kekuatan lokal? Tuan kota, Abryu, segera menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul para jenius kota saat dia menjaga hubungan dekat dengan kekuatan lokal. Jika ada seorang jenius seperti Ryan di sekitar, Abryu pasti sudah tahu. Dia tidak. Apakah Anda berasal dari pulau lain? Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, tidak, Pak. Saya salah satu pengelana yang menggunakan Under Desert Sea untuk memasuki benua Pol. Saya telah mendengar dari Senior Tufaru bahwa Continental Barrier tiba-tiba berubah. Jadi dia pikir saya akan tertarik untuk mengambil pekerjaan ini karena mungkin terkait dengan masalah ini. Gigi tidak kaget mendengar bahwa Ryan berasal dari benua lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, beberapa orang dan binatang iblis menggunakan Under Desert Sea untuk menyeberang. Bagaimanapun, benua Pol memang memiliki kondisi yang lebih baik untuk berkultivasi. Itu adalah rahasia umum. Dengan itu, tidakkah kamu takut aku akan menghubungkanmu dengan apa yang terjadi pada penghalang benua? Karena kamu baru di sini, kamu mungkin melewati Under Desert Sea selama waktu berubah. Ryan tidak menyangkal hal itu, mengatakan, memang. Bukan hanya aku berada di laut bawah gurun ketika penghalang benua mulai berubah, tetapi aku juga hampir terbunuh olehnya. Bisakah kamu bayangkan betapa menakutkannya itu untuk alam transformasi elemental? Semut sepertiku tiba-tiba melihat dirinya berada di dalam penghalang yang berangsur-angsur menguat. Aku beruntung karena aku dekat dengan ujung laut bawah gurun pada waktu itu. Rowan telah menyebutkan bahwa kultivasi mereka adalah alasan utama mereka akan baik-baik saja. Pada level mereka,
mereka tidak bisa melakukan apapun pada Flash Beast, dan Gigi tahu itu. Tentu saja, Ryan juga menambahkan satu jaminan lagi. Jika senior meragukan kata-kata saya, si kecil ini bersedia menandatangani kontrak pengikatan jiwa yang menyatakan bahwa kata-kata saya benar dan saya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di penghalang. Gigi, tentu saja, tahu bahwa kontrak itu asli. Namun, dia hanya melemparkannya kembali ke Ryan. Terserah. Seseorang yang lemah sepertimu tidak akan pernah bisa memaksa benda itu keluar dari kurungannya. Ryan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Gigi, tentu saja, memutuskan untuk masuk ke topik utama setelah itu. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah karena kita perlu membangun formasi teleportasi di depan laut gurun bawah di pihak kita. Karena itu akan menjadi formasi teleportasi jarak jauh yang super, itu setidaknya harus berada di puncak emas. Apakah kamu mampu melakukan hal seperti itu? Ryan tercengang mendengarnya. Dia datang ke sini sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk meminta hal serupa. Hanya saja dia berencana untuk menggunakan formasi teleportasi Salt Canyon Undersea City sebagai gantinya. Tentu saja, Tuan. Namun, formasi teleportasi jarak jauh yang super akan membutuhkan bahan yang cukup mahal. Juga, saya membutuhkan seseorang untuk memberitahu saya spesifikasi formasi tersebut sehingga orang yang membangun ujung lain dari formasi teleportasi dapat menandingi saya memiliki. Gigi segera memberi Ryan cincin spasial sebagai tanggapan. Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan keterampilanmu, jadi begitulah. Di dalam, kamu memiliki beberapa slip batu giok dengan spesifik tentang formasi dan semua bahan yang kamu butuhkan untuk membangunnya. Yang aku butuhkan darimu adalah kecepatan, jadi kamu harus pergi, segera. Jangan khawatir, Anda. Ryan secara alami tidak menemukan masalah dengan itu. Pasti Pak, namun, saya sudah memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada senior. Gigi menyipitkan matanya sebagai tanggapan ketika dia menjawab, ada apa? Saya ingin menggunakan formasi teleportasi untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke benua Pol. Apakah itu mungkin? Tanya Ryan. Bab 1485, Peta. Gigi segera menggelengkan kepalanya, memberitahu Ryan, jika kamu bukan idiot, kamu seharusnya sudah menanyakannya di kota. Meskipun ada beberapa pengecualian, ras humanoid dilarang menggunakan formasi teleportasi. Ryan tidak bisa tidak bertanya, bagaimana jika saya membayar semua bahan formasi teleportasi? Hahaha. Gigi tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Tentu, formasi teleportasi itu mahal. Namun, apakah menurutmu kerajaan suci bawah laut kekurangan sumber daya untuk itu? Membayarnya tidak akan ada bedanya. Itu sebabnya kami bahkan membayar untuk pembangunan formasi. Ryan menghela nafas pasrah. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menggunakan formasi teleportasi? Kenapa kamu bahkan membutuhkannya? Tanya Gigi. Apakah kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik di pusat benua? Asal tahu saja, hampir tidak ada pulau di tengah benua. Meskipun konsentrasi energi surgawi lebih tinggi, hal-hal yang tidak jauh berbeda untuk humanoid ras daripada mereka di sini. Nikmati saja kenyataan bahwa Anda dapat meninggalkan Treavin dan berkultivasi dengan tenang di sini. Ryan ingin mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal di benua Pol. Namun, dia memutuskan lebih baik tidak memberitahu sebanyak itu. Sebagai gantinya, dia menggunakan koneksi jiwanya dengan Rowan untuk melihat apakah dia punya ide. Saya tidak tahu. Katakan saja pada Gigi bahwa Anda ingin bertemu dengan anggota keluarga atau apapun. Tidak mungkin alasan seperti itu berhasil. Ryan jelas tidak menyukai gagasan itu. Kemudian lagi, itu bukan seolah-olah dia punya yang lebih baik. Ahem, ayahku datang ke benua ini sejak lama. Dari apa yang aku dan kakakku ketahui, dia pasti bepergian ke pusat benua. Kami ingin pergi menemuinya. Gigi menggelengkan kepalanya, bersikeras dengan keputusannya. Kalau begitu sebaiknya kamu berkultivasi ke alam transisi dan terbang ke sana sendiri. Tidak akan ada formasi teleportasi untukmu dan saudaramu. Namun, jika kamu memiliki beberapa permintaan lain, aku dapat mendengarkannya. Aku berencana untuk membayarmu dengan Divine Batu untuk formasi teleportasi, tapi aku bisa membuat pengecualian dan memberimu sesuatu yang lain. Ryan merenungkannya sebentar ketika sebuah ide muncul di benaknya. Oh, karena itu masalahnya, apakah senior setidaknya akan memberiku peta untuk sampai ke pusat benua? Aku melihat sekeliling,
tetapi mereka tidak memiliki peta seperti itu di sini. Abryu, penguasa kota, menggelengkan kepalanya, berkata, bukannya kami tidak memilikinya, tetapi hanya sedikit yang memiliki akses ke sana. Saya salah satu dari orang-orang yang memiliki peta seperti itu. Pak Gigi, saya tidak keberatan memberikan salinan peta saya jika Anda setuju. Gigi sepertinya tidak peduli. Tentu, tidak ada yang akan menghentikanmu bepergian ke sana sendirian. Yah, alasan utamanya adalah karena Gigi tahu peta Abryu tidak memiliki tanda apapun yang mengkhawatirkan. Itu pada dasarnya adalah peta kota-kota bawah laut yang dikenal dan pulau-pulau yang berpenghuni. Jika itu adalah petanya sendiri, maka dia harus menolak atau setidaknya memodifikasi salinan yang dia buat untuk Ryan. Roan jelas mendengarkan semuanya melalui koneksi jiwa si kembar. Itu pasti ide yang bagus. Jika formasi teleportasi benar-benar tidak mungkin, setidaknya kita tahu jalan yang harus kita ambil. Selain itu, tidak ada yang menghentikan kami untuk mencoba mendapatkan formasi teleportasi di kota-kota bawah laut lainnya. Ryan setuju dengan Roan sebelum melihat kembali ke Gigi, berkata, terima kasih, Pak. Haruskah saya berangkat sekarang? Saya ingin membangun formasi secepat mungkin. Faktanya, Ryan ingin diam-diam menggunakan formasi teleportasi yang akan dia bangun. Namun, risikonya terlalu besar. Lagi pula, bahkan jika dia tidak dihentikan, dia tidak tahu apa yang diharapkan di sisi lain. Belum lagi dia harus membawa Falangia dan Ravatia juga. Gigi mengangguk sebagai jawaban. Pergi. Kamu seharusnya sudah tahu di mana Under Desert Sea berada sejak kamu datang dari sana. Setelah itu, Gigi memberikan token kepada Ryan, mengatakan kepadanya, jika ada binatang iblis air di alam transisi atau di atasnya yang mencoba menghentikanmu, tunjukkan pada mereka. Itu sudah cukup bagi mereka untuk meninggalkanmu sendirian. Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki alat transportasi, atau apakah Anda memerlukan saya untuk mengaturnya untuk Anda? Ryan terkejut mendengarnya, bertanya, senior tidak ikut dengan saya. Aku punya hal lain untuk diurus. Jangan khawatir, akan ada orang lain yang menunggumu di pintu keluar Under Desert Sea, Gigi menjelaskan. Secara alami, itu adalah salah satu bawahannya. Adapun Gigi sendiri, dia harus kembali ke kerajaan bawah laut suci terlebih dahulu. Kita harus ingat bahwa Gigi telah memutuskan dengan yang lain bahwa mereka akan kembali untuk memberitahu Dewa Bawah Laut tentang apa yang terjadi. Dia hanya berhenti di Utari untuk memulai pembangunan formasi teleportasi. Ryan mengangguk pada akhirnya. Jangan khawatir, Pak. Saya datang ke benua Pol dengan burung iblis saya sendiri. Saya bisa menggunakannya untuk terbang kembali ke pintu masuk. Sangat baik. Gigi puas. Dia kemudian melihat kembali ke Abryu dan berkata, aku tidak yakin apakah aku akan kembali pada saat dia menyelesaikan formasi teleportasi. Jika dia menyelesaikannya sebelum itu, berikan saja peta sebagai hadiahnya. Abryu jelas tidak akan menentang perintah Gigi. Sesuai keinginan kamu. Gigi tidak tinggal untuk berbicara lebih lama lagi. Baiklah, aku pergi. Kamu sebaiknya tidak mencoba melarikan diri dengan barang-barang di cincin spasial. Aku dapat menjamin kamu bahwa kami dapat menemukanmu jika kami benar-benar membutuhkannya. Tanpa menunggu jawaban Ryan, Gigi menghilang dari kamar. Hanya Ryan dan Abryu yang tersisa setelah itu. Ryan, kan, sejujurnya, kamu harus tinggal dan berkultivasi dulu. Seseorang dengan bakatmu memiliki masa depan yang cerah. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Tuan kota tidak setengah buruk. Pemimpin persekutuan dari persekutuan formasi mengatakan hal yang sama kepadaku. Tetap saja, aku harus pergi. Ryan kemudian berbalik setelah itu. Aku juga pergi duluan. Jika senior membutuhkan sesuatu, beritahu aku. Dengan itu, Ryan meninggalkan rumah tuan kota dan bertemu dengan Kentucky sebelum terbang menjauh dari kota Utari. Bab 1486, seharusnya sangat cepat. Di Guild Mercenary, Luan dan Ravatia menerima lencana mereka. Seperti yang dijelaskan pekerja itu kepada Roan, anak-anak yang mendapatkan lencana mereka tidak akan melakukan misi yang sama dengan orang dewasa. Mereka memiliki tugas-tugas sederhana yang disesuaikan dengan usia dan level mereka sendiri. Roan tahu bahwa Ryan akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan formasi teleportasi itu, jadi misi yang lebih mudah ini seharusnya baik untuk anak-anak. Baiklah, kita akan tinggal di kota Utari sebentar. Kalian berdua, silakan pilih beberapa misi di papan misi anak-anak.
Gunakan waktu ini untuk berlatih. Roan kemudian memandang Falangia dan mengatakan kepadanya, saya jelas tidak bisa membiarkan kedua anak itu bergerak sendiri, jadi Anda akan bertanggung jawab atas mereka. Mendengar itu, Falangia mengangguk, tidak mempermasalahkannya. Faktanya, dia akan mengikuti putrinya bahkan jika Roan tidak memintanya. Karena Luan akan bersamanya, dia mungkin juga menjaganya. Tentu, tidak masalah. Omong-omong, Roan, berapa lama kita akan tinggal di Utari? Roan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, aku tidak yakin. Padahal, setidaknya tidak kurang dari seminggu. Ibu, Rafatia tiba-tiba meminta perhatian Falangia, mengatakan kepadanya, lihat. Luan dan saya memutuskan untuk mengambil tugas ini. Falangia membaca tugas itu, dan itu ada hubungannya dengan mencari binatang iblis tertentu di laut. Area pencarian cukup aman, dengan hanya binatang iblis peringkat 3 yang langka sesekali. Setelah membacanya, Falangia mengerti mengapa mereka mengambil tugas ini. Sangat manis, itu benar. Mereka harus menangkap binatang iblis air yang tidak lebih besar dari telapak tangan. Namun, itu sepenuhnya putih, dengan pengecualian dua telinga hitam besar yang membuatnya terlihat seperti kelinci. Roan mengangguk setelah melihat itu. Bagaimanapun, misi itu sesuai dengan level mereka. Silakan, aku akan melakukan beberapa hal lain. Aku akan menemui kalian semua di penginapan nanti. Falangia menggelengkan kepalanya setelah itu. Sudah gelap, jadi aku akan membawa Falangia dan Luan kembali ke penginapan dulu. Mereka belum istirahat. Mendengar itu, Roan harus mengakui bahwa Falangia benar. Tentu, kamu bisa melakukan misi ini besok. Bagaimanapun, aku akan meninggalkan mereka dalam perawatanmu. Dengan itu, Falangia mengangguk dan pergi bersama Luan dan Rafatia setelah mendaftarkan misi itu dengan nama mereka. Adapun Roan, dia jelas pergi ke konter sehingga dia bisa mengantarkan materi dan memberitahu pekerja di sana tentang tugas-tugasnya yang sudah selesai. Ini dia, semua bahan yang diminta dalam misi ini ada di dalam cincin spasial ini. Adapun slip giok ini, ia memiliki informasi yang diminta oleh misi lain. Pekerja itu terkejut melihat betapa cepatnya Roan menyelesaikan semua tugas itu. Lagi pula, mereka memiliki catatan kapan Roan mengambil misi. Semua itu dalam 1 hari. Itu sangat cepat. Roan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, ini pada dasarnya perbedaan kultivasi. Pada level saya, ini adalah tugas yang sangat sederhana. Saya hanya mendapatkannya sehingga saya dapat dipromosikan menjadi mercenari 2 bintang. Begitu, pekerja itu masih merasa terkejut karena menyelesaikan misi itu dengan sangat cepat, tetapi dia tidak akan mengeluh tentang itu. Semuanya sesuai dengan tujuan misi. Tolong, pinjamkan aku lencanamu sebentar. Roan memberikan lencananya sebagai tanggapan sebelum menunggu saat pekerja itu pergi untuk meningkatkannya. Sekitar 30 menit kemudian, pekerja itu kembali dan memberikan lencana itu kepada Roan. Terima kasih sudah menunggu, Tuan. Lencana mercenari 2 bintang Anda sekarang sudah selesai. Silakan, periksa. Roan mengambil lencana itu kembali dan bisa melihat itu pada dasarnya sama. Satu-satunya perbedaan adalah bintang yang ditambahkan ditempatkan di sisi kanan yang pertama. Sekarang saya dapat mengambil pekerjaan mercenari bintang 2, kan? Saya ingin meningkatkan lencana saya menjadi bintang 3 secepat mungkin. Pekerja itu mengangguk setelah mendengar itu. Bisa, Pak. Namun, aturan untuk meningkatkan lencana berubah sedikit setelah Anda memperoleh promosi pertama. Pertama, Anda harus menyelesaikan 10, bukan 5 tugas. Kedua, tugas ini tidak boleh lebih dari 1 ranah keseluruhan, dalam kesulitan lebih rendah dari kultivasi Anda. Jika tidak masuk akal untuk memiliki peringkat. Roan setuju dengan pekerja itu, mengatakan, memang. Jika saya bisa mendapatkan lencana bintang 3 hanya dengan menyelesaikan misi yang ditargetkan untuk anak-anak yayasan, maka seharusnya tidak ada gunanya untuk memulai. Yah, Roan tidak terlalu keberatan. Bahkan jika misi berada di levelnya, itu hanya mempertimbangkan kekuatan rata-rata para pembudidaya pada saat itu. Roan jelas jauh lebih kuat daripada yang ada di panggungnya. Roan tidak membuang waktu dan langsung menuju ke papan misi. Dia tidak peduli apakah itu gelap atau tidak. Setelah melihat papan sebentar, dia dengan cepat mengambil 10 kontrak yang memiliki spesifikasi yang tepat. Mereka dibatasi untuk mercenaris 2 bintang dan memiliki tingkat kultivasi minimum setidaknya Saint Realm Peak Stage.
Rowan kemudian membawa kontrak kembali ke konter dan meminta pekerja di sana mendaftarkannya atas namanya. Pekerja itu bertanya apakah itu tidak terlalu banyak untuk dilakukan sekaligus. Bagaimanapun, kontrak memiliki batas waktu. Namun, Rowan tidak keberatan, memberitahu pekerja itu, semua akan selesai paling lama 3 hari. Tanpa menunggu untuk mendengar jawaban pekerja, Rowan meninggalkan guild. Mari kita lihat, Ryan menggunakan Kentucky untuk terbang ke pintu keluar gurun bawah laut, jadi aku tidak bisa meminjam Minokawa untuk saat ini. Kurasa aku akan mengambil misi ini, kalau begitu. Rowan kemudian membuka salah satu kontrak. Mencari pembudidaya energi yin yang berpengalaman untuk membantu menghilangkan beberapa kekurangan dalam teknik kultivasi. Orang yang mendapatkan kontrak ini harus bersedia meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Kontrak akan dianggap gagal jika hasilnya tidak sesuai standar. Penggarap di alam transformasi elemental dapat diterima, tetapi pelanggan ingin memiliki seseorang di alam transisi, jika memungkinkan. Waktu, 2 minggu dari perolehan. Kontrak, hadiah, 10 peringkat 2 batu surgawi. Minimal tingkat kultivasi, alam transformasi elemental, tahap awal. Rowan kemudian melihat alamat di kota Utari sebelum dia pindah, berpikir dalam hati, yang ini pasti sangat cepat. Bab 1487, segera hadir. Rumah tempat Rowan akan bertemu orang itu tidak terlalu besar, menunjukkan bahwa pelanggannya tidak begitu kaya. Tentu saja, rumah itu masih cukup bagus karena pelanggan dapat menawarkan 10 batu surgawi tingkat 2. Bukan berarti Rowan peduli dengan batu surgawi, tentu saja. Segera, Rowan mendekati pintu dan mengetuknya. Seorang pelayan dengan cepat muncul untuk menghadiri pintu. Oh, hai, ada yang bisa saya bantu? Rowan mengangguk, berkata, saya dari Mercenary Guild. Saya mendapat kontrak di mana seseorang membutuhkan kultivator energi yin untuk membantu menemukan dan memperbaiki kekurangan dalam teknik kultivasi. Itu tempat yang tepat, kalau begitu, pelayan itu menjawab. Tolong, ikut denganku. Pembantu itu adalah satu dari 3 pekerja di rumah itu. Selain mereka, rumah itu hanya memiliki pasangan yang tinggal di sana bersama putri mereka. Setelah dibawa masuk, Rowan dibawa ke ruang tamu sebelum pelayan pergi untuk memanggil orang yang memasang kontrak. Beberapa menit kemudian, seorang wanita parubaya keluar untuk berbicara dengan Rowan. Namun, dia tidak terlalu menyukai apa yang dia lihat. Apakah kamu yang dikirim oleh Guild Mercenary untuk membantuku? Itu tidak benar. Apakah kamu mungkin datang ke sini untuk menyampaikan pesan? Rowan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, akulah yang akan membantu dengan analisis teknik. Bisakah saya melihat teknik kultivasi? Wanita itu menyipitkan matanya sebagai jawaban. Kamu, melihat penampilanmu, kamu terlihat sama sekali tidak berpengalaman. Namun, baru saat itulah dia memeriksa kultivasi Rowan. Tahap puncak dari alam transformasi elemental. Berapa umurmu? Rowan merenungkan tentang perbedaan waktu antara planet-planet yang pernah dia kunjungi dan alam dewa sebelum menjawab, saya berusia 65 tahun saat ini. Begitu muda, wanita itu benar-benar terkejut mendengarnya. Dia sudah berada di tahap awal dari alam transisi, tetapi dia sudah berusia lebih dari 400 tahun. Tak perlu dikatakan bahwa Rowan beberapa kali lebih cepat darinya. Lagi pula, kecepatanmu tidak berarti kamu memiliki pengalaman. Bisakah kamu benar-benar membantu dalam menganalisis teknik kultivasi? Rowan mengangguk, memberitahunya, saya telah membuat beberapa teknik kultivasi di masa lalu, bahkan beberapa yang tidak terkait dengan energi yin. Saya dapat membuktikannya kepada Anda jika Anda mau. Wanita itu mengangguk setelah mendengar itu. Tidak masalah. Aku akan mencari tahu apakah kamu penipu atau tidak begitu kamu mulai bekerja. Wanita itu kemudian melihat pelayan yang menghadiri Rowan. Hantia, panggil Magali. Baik nyonya. Pelayan itu dengan cepat menerima pesanan dan meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, dia kembali, diikuti oleh seorang gadis muda yang sepertinya seumuran dengan Falangia. Rowan segera melihat bahwa dia berada di tahap tengah dari alam jiwa baru lahir, yang tidak buruk. Ini putri saya, Magali. Teknik kultivasi yang saya ingin Anda bantu menganalisis dan memperbaiki masalah apapun adalah miliknya. Karena masalah tertentu, dia tidak dapat mengolah teknik lain selain yang dia gunakan sekarang. Namun, yang dia gunakan menggunakan terlalu banyak masalah, sehingga akan menghambat kultivasinya lebih dari yang ada selama ini.
Itu sebabnya saya membutuhkan seseorang yang pandai dalam teknik kultivasi untuk mencoba dan meningkatkan manualnya, jelas ibu itu. Rowan mengangguk begitu dia mendengar itu. Baiklah, apakah ada tempat di mana kita bisa menyelesaikannya? Aku perlu memeriksa tubuh putrimu dan teknik kultivasinya. Mungkin dia harus melalui pertarungan cepat melawanku. Magali, yang mendengarkan semuanya, segera mengangguk, memberi tahu Rowan, ya. Kami memiliki ruangan dengan formasi spasial untuk meningkatkan ukurannya. Namun, formasi hanya di tingkat menengah perak, jadi tidak lebih besar dari beberapa lusin meter. Apakah itu cukup? Itu lebih dari cukup, kata Rowan sebagai tanggapan. Sementara itu, Ryan akhirnya tiba di pintu keluar Under Desert Sea. Yah, itu hanya cara untuk mengatakannya. Under Desert Sea sangat besar, jadi segala sesuatu yang berada beberapa ribu kilometer di tempat ini bisa dikatakan sebagai pintu keluarnya. Untungnya, Ryan tahu persis di mana dia seharusnya berada, berkat slip batu giok di cincin spasial. Tiba-tiba, dua binatang iblis air muncul di tempat Ryan tiba. Kamu siapa? Mereka bukan satu-satunya. Ryan dapat mengetahui dengan Divine Sense-nya bahwa setidaknya ada 10 lagi. Mayoritas berada di alam transisi, dengan 3 di antaranya berada di alam Void Tempering. Hai, Gigi Senior mengirimku. Dia ingin aku membangun formasi teleportasi di sini, di pintu keluar Under Desert Sea. Ryan kemudian mengambil token yang diberikan Gigi kepadanya. Oh, jadi itu kamu. Itu benar. Kami sedang menunggu Master Formasi untuk melakukan pekerjaan ini. Mendengar itu, binatang iblis membuka jalan sementara pemimpin mereka berkata, ikut denganku. Beberapa kilometer kemudian, Ryan akhirnya tiba di area di mana dia seharusnya membangun formasi. Namun, yang menarik perhatiannya adalah binatang iblis air lainnya yang menunggu di sana. Tidak seperti yang lain, binatang iblis itu dalam bentuk manusia saat melihat penghalang benua. Kekuatan Divine Sense-nya sekuat Latros. Dia pasti berada di Space Bending Realm, pikir Ryan. Binatang iblis dalam bentuk manusia kemudian menatap Ryan dan terutama token di tangannya. Kamu tiba cukup cepat di sini. Bagus. Kamu bisa mulai bekerja di tempat ini. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, beritahu aku. Aku akan menjaga tempat ini sampai Tuan Gigi kembali. Ryan tidak mempermasalahkan hal itu, dengan berkata, Anda bisa menyerahkannya kepada saya, senior. Apakah ada hal lain yang harus saya ketahui? Binatang iblis menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, itu saja. Ryan mengangguk dan segera mengeluarkan material dari cincin spasial, yang jatuh semuanya ke tanah. Setelah itu, Ryan melihat ke dalam batu giok untuk melihat dengan tepat bagaimana dia harus membuatnya. Bagaimanapun juga, pasti ada formasi lain yang mampu berinteraksi dengan formasi ini, jadi dia harus mengikuti cetak birunya. Formasi teleportasi tingkat Golden Peak, segera datang. Bab 1488, itulah yang saya pikirkan. Kembali ke sisi Rowan, dia mengeluarkan pedang kayu dari alam dimensi. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat bahwa itu tidak lain adalah pedang yang dia gunakan di suku Varen. Kemudian lagi, dia tidak pernah punya alasan untuk membuangnya. Ditambah lagi, dia memang menggunakannya sesekali. Contoh yang bagus adalah Ravatia dan Luan, yang menggunakannya sebelum Ryan menempa pedang asli. Karena gadis di depannya hanya berada di tahap tengah dari alam jiwa baru lahir, dia tidak membutuhkan yang lebih baik dari itu. Pertama, izinkan saya melihat keterampilan Anda sehingga saya dapat merasakan bagaimana Anda mengendalikan energi yin Anda. Magali memandangi pedang kayu Rowan dan tidak bisa menahan amarah. Saya tahu kultivasi Anda jauh lebih tinggi dari saya, tetapi Anda tidak perlu mencoba dan mempermalukan saya dengan itu. Rowan kemudian melihat pedang kayunya sebelum melihat kembali ke Magali, berkata sebagai tanggapan, namun, saya tidak melihat ada masalah dengan pedang ini. Mungkinkah Anda menginginkannya juga? Magali segera menggelengkan kepalanya setelah itu. Lupakan. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya sendiri. Tangannya terulur ke belakang kepalanya sebelum jepit rambut yang menahan rambutnya keluar. Secara alami, rambutnya rontok sebagai hasilnya. Rowan tidak terkejut dengan itu karena dia tahu bahwa jepit rambut itu tidak normal sejak awal. Tiba-tiba, jepit rambut mulai melayang di depan Magali sebelum elemen air dan energi yin berkumpul. Tentu saja, Magali yang mengumpulkan elemen air dan energi yin, bukan jepit rambut.
Hanya saja jepit rambut itu sepertinya membantu Magali dalam mengendalikan keduanya. Magali tahu dia tidak mungkin menang melawan pembudidaya Elemental Transformation Realm seperti Rowan. Namun, saat itulah Rowan melakukan sesuatu yang tidak dia duga. Kultivasimu. Itu jatuh. Dia benar. Rowan menekan kultivasinya sampai ke ranah tempat dia berada. Alam jiwa baru lahir tahap tengah. Apa gunanya membanjirimu dengan kekuatan mentah murni? Sudah kubilang aku ingin merasakan kendalimu atas energi Yin. Melawanmu di level yang sama adalah cara terbaik untuk melakukannya. Tetapi, bagaimana dengan pedang kayu? Tidak ada gunanya jika kamu tidak menggunakan keuntungan kultivasimu. Magali tidak bisa menahan diri untuk bertanya sebagai tanggapan. Yah, kata-kata itu hanya membuat Rowan mendengus. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku mengambil pedang kayu ini karena itu sempurna. Sekarang, berhenti membuang-buang waktu dan mari kita mulai. Magali hanya menjadi marah ketika dia mendengar itu. Sekarang Rowan bertarung di level yang sama, bukankah itu berarti dia benar-benar meremehkannya dengan pedang kayu itu? Aku tidak akan menahan diri. Asteris pa, asteris po, asteris bang, asteris boom, asteris crash, yah, anggap saja pedang kayu memang lebih dari cukup untuk menghadapi Magali. Melihat gadis yang penuh memar di sudut, Rowan menyingkirkan pedang kayunya sebelum menatap ibu Magali. Wanita itu berpikir untuk menghentikan Rowan di beberapa titik. Namun, dia juga tahu bahwa Rowan tidak berusaha menyebabkan kerusakan permanen padanya. Yah, kecuali kerusakan harga dirinya, itu. Kamu benar. Teknik kultivasinya pasti dalam kondisi yang sangat buruk karena kendalinya atas energi Yin dan elemen air menjadi sangat cacat ini. Aku menolak untuk percaya bahwa dia sendiri lemah. Ngomong-ngomong, aku lupa bertanya. Siapa namamu? Ibu Magali menghela nafas sambil berkata, panggil saja aku Sanga. Dia kemudian mengeluarkan teknik kultivasi dari cincin spasialnya. Lihatlah sendiri, dan kamu akan mengerti. Dengan itu, Rowan menangkap teknik yang tertulis di dalam slip batu giok dan mulai membaca. Ya, dia bahkan tidak repot-repot membantu Magali bangun atau semacamnya. Pada akhirnya, Sangalah yang membantu putrinya bangkit kembali. Pada saat yang sama, Sanga memandang Rowan, berpikir pada dirinya sendiri, mengesankan. Meskipun teknik kultivasi Magali cacat, dia masih menang melawannya dengan itu. Bukan hanya itu, tapi sepertinya itu hanya pertarungan sepihak. Teknik saja tidak bisa menggantikannya. Magali, yang merasakan sakit di sekujur tubuh putranya, akhirnya bangkit dengan bantuan Sanga. Yah, orang bisa membayangkan dia marah. Rowan sangat tidak peduli padanya sehingga dia tidak memperhatikan tempat-tempat yang dia pukul sama sekali. Memar benar-benar terletak di mana-mana di tubuhnya. Dia kemudian menatap ibunya sebelum menggunakan Divine Sense, memberitahunya, Bu, kenapa kamu tidak menghentikannya? Lihat saya, bahkan ku semua berwarna ungu. Dan wajahku. Berhentilah mengeluh, Sanga tampaknya tidak terlalu peduli. Kamu seorang kultivator, dan dia tidak menggunakan teknik apapun. Selama Anda memfokuskan energi surgawi Anda dapat menyembuhkan diri sendiri dengan cukup cepat. Bagaimanapun, Anda memiliki afinitas elemen air. Yang penting saat ini adalah apakah dia bisa membantu memperbaiki teknikmu atau tidak. Sangga benar. Begitu Magali bangkit, dia mulai menggunakan keterampilan penyembuhan elemen airnya untuk pulih dari semua memar. Hanya saja selama pertempuran mereka, Rowan tidak pernah memberinya satu kesempatan pun untuk melakukannya. Luka-lukanya memang tidak serius, semuanya dangkal. Meskipun dia tidak bisa menangani lilin untuk keterampilan penyembuhan Rean, dia masih bisa menyembuhkan memar itu dalam beberapa menit. Itu menunjukkan betapa ringannya mereka. Itu semua menyakitkan, pada dasarnya. Tiba-tiba, ekspresi Rowan menjadi gelap begitu dia selesai membaca. Tidak heran kontrolnya seburuk ini. Tidak, sebenarnya, dengan omong kosong ini, bahkan aliran energi surgawi cukup kacau. Kemudian lagi, saya juga tahu mengapa dia tidak bisa menggunakan teknik kultivasi lain. Benda ini, itu dibuat untuk konstitusi khusus, kan? Sangat terkejut bahwa Rowan menyadarinya secepat itu. Anda dapat memberitahu. Rowan mengangguk, berkata, aku akan bunuh diri jika aku tidak terlalu memperhatikannya. Padahal, bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang konstitusi miliknya ini?
Rasanya meridiannya tidak berada di tempat yang seharusnya. Tidak, lupakan saja. Biarkan aku memeriksanya sendiri. Setelah itu, dia menyentuh bahu Magali, tidak memberi gadis itu kesempatan untuk menolak sama sekali. Pada saat yang sama, Rowan membagikan visinya tentang isi perutnya dengan Ryan melalui koneksi jiwa mereka, bertanya kepada Ryan, kamu lebih baik dalam hal konstitusi daripada aku. Bagaimana menurutmu? Ryan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apa yang saya pikirkan? Aku heran dia masih hidup. Itulah yang kupikirkan.